Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurisat Mahdi. Dan hari ini kita bakalan bahas terkait latihan soal dan pembahasan dari materi gerak melingkar beraturan. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap seperti pada gambar. Adapun rumus-rumus dari gerak melingkar beraturan yaitu kecepatan sudut atau omega dan juga percepatan sentripetal seperti yang ada di slide. Soal yang pertama, posisi sudut benda yang bergerak melingkar beraturan memenuhi 3t kuadrat min 5 radian. Berapakah kecepatan sudut rata-rata di antara t1 sama dengan 2 sekon sampai t2 8 sekon? A. 20 radian per sekon, B. 22 radian per sekon, C. 30 radian per sekon, D. 32 radian per sekon, dan E. 35 radian per sekon. Diketahui θ sama dengan 3t kuadrat min 5 radian, dengan T1 sama dengan 2 sekon dan T2 sama dengan 8 sekon. Ditanya omega. Jawab, untuk T1 sama dengan 2 sekon diperoleh θ1 sama dengan 32 kuadrat dikurang 5 radian, yaitu 3 kali 4 sama dengan 12, dikurang 5 radian, yaitu 7 radian. Untuk T2 sama dengan 8 sekon diperoleh θ2 sama dengan 3 kali 8 kuadrat radian dikurang 5 radian, sama dengan 192 radian dikurang 5 radian, yaitu 187 radian. Perubahan sudut yaitu delta θ itu diperoleh dari θ2 dikurang θ1 yaitu 187 radian dikurang 7 radian. Kita dapatkan perubahan sudutnya 180 radian. Dan waktu untuk perubahan sudutnya 6 second didapatkan dari T2 dikurang T1. Jadi kecepatan sudut rata-rata adalah atau omega yaitu delta θ dibagi dengan delta waktu yang itu kita dapat 30 radian per second. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 2. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 12,6 radian per sekon. Pada saat T sama dengan 10, benda membentuk sudut 0 radian. Berapakah sudut yang dibentuk oleh benda pada T sama dengan 20 sekon? A. 125 radian, B. 126 radian, C. 130 radian, D. 132 radian, dan E. 135 radian. Diketahui omega 0 sama dengan 12,6 radian per second, T0 sama dengan 10 second, T sama dengan 20 second, dan θ0 sama dengan 0 radian. Ditanya θ. Jawaban, θ sama dengan omega 0 ditambah omega dikali T min T0, yaitu omega 0 adalah 0, ditambah 12,6 dikali 20 min 10, jadi 126 radian, yaitu B. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah benda yang diikat pada tali sepanjang 2,5 meter diputar. Bila waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh adalah 1 sekon, maka berapakah laju putaran benda? A. 15 meter per sekon, B. 15,7 meter per sekon, C. 17 meter per sekon, D. 17,5 meter per sekon, dan E. 22 meter per sekon. Diketahui R sama dengan 2,5 meter, T sama dengan 1 second. Ditanya V, dan kita bisa cari keliling lintasannya dengan S sama dengan 2 kali VR, yaitu 2 kali 3,14 dikali 2,5 meter, dan kita dapat keliling lintasannya adalah 15,7 meter. Laju putaran benda atau V itu kita dapatkan dari keliling dibagi dengan waktu, yaitu 15,7 meter dibagi dengan 1. Kita dapatkan laju putaran bendanya adalah 15,7 meter per second, yaitu B. Selanjutnya soal nomor 4. Sebuah jalur berbentuk seperempat lingkaran mempunyai jari-jari 20 meter. Percepatan benda saat berbelok dalam lintasan ini sama dengan 3 kali percepatan gravitasi bumi. Maka, berapakah besar kecepatan benda dalam lintasan ini dengan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat? A. 12 meter per sekon, B. 15 meter per sekon, C. 24,2 meter per sekon, dan D. 30 meter per sekon, E. 26,2 meter per sekon. Diketahui A yaitu 3 kali gravitasi bumi, di mana 3 kali 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 29,4 meter per sekon kuadrat.
dan R sama dengan 20 meter. Ditanya V, jawabannya V kuadrat sama dengan A kali R, yaitu 29,4 dikali 20. Kita dapatkan V kuadrat sama dengan 588 meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian kecepatan benda atau V kita akarkan saja dari V kuadrat tadi, yaitu akar dari 588, kita dapatkan 24,2 meter per second, atau jawaban yang benar adalah C. Nomor 5, sebuah benda diikatkan pada ujung seutas tali yang panjangnya 80 cm, kemudian diputar dari keadaan diam dengan percepatan sudut 2 radian per second kuadrat. Berapakah kecepatan sudut saat T sama dengan 10 second? A. 10 radian per second, B. 12 radian per second, C. 18 radian per second, D. 20 radian per second, dan E. 25 radian per second. Diketahui T0 sama dengan 0, alfa atau percepatan sudut adalah 2 radian per second kuadrat, R sama dengan 80 cm atau panjangnya adalah 0,8 meter, dan omega 0 adalah 0 radian per second. Ditanya adalah omega, maka caranya omega sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T min T0, yaitu 0 ditambah 2 dikali 10 min 0, jadi 2 dikali 10 adalah 20, jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 6, posisi sebuah benda dinyatakan oleh persamaan 10 T kuadrat radian. Kecepatan sudut rata-rata benda antara T0 sampai T4S adalah A. 0 radian per second, B. 40 radian per second, C. 60 radian per second, D. 80 radian per second, dan E. 320 radian per second. Diketahui theta sama dengan 10 T kuadrat radian, T1 sama dengan 0, T2 sama dengan 4 second, ditanya omega. Untuk T1 sama dengan 0 diperoleh theta 1 sama dengan 10 kali 0 kuadrat, yaitu 0. Untuk T2 sama dengan 4 diperoleh theta 2 sama dengan 10 kali 4 kuadrat, yaitu 160 radian. Dan perubahan sudut itu 160 dikurang 0, yaitu 160 radian. Waktu yang diperlukan untuk perubahan sudut atau delta T yaitu 4 second. Dan kecepatan sudut rata-rata adalah 160 dibagi 4, yaitu 40 radian per second. Selanjutnya nomor 7, sebuah benda berotasi dengan kecepatan sudut T kuadrat plus 2T kuadrat min 4 radian per second. Percepatan sudut saat benda tersebut di T 3 second adalah A. 72 radian per second, B. 41 radian per second, C. 39 radian per second, D. 34 radian per second, dan E. 18 radian per second. Diketahui bahwa omega sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 dikurang 4 radian. Dan ditanya adalah alfa di saat T sama dengan 3 second. Jawaban, alfa itu turunan dari omega dibagi T, yaitu T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 dikurang 4 per dt, dan diturunkan mendapatkan hasilnya 3T kuadrat plus 4T. Maka saat 3 second, alfa sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3, yaitu 27 ditambah 12 sama dengan 39 radian. Jadi pilihan yang benar adalah C. Sebuah mobil bermassa 1000 kg berbelok pada suatu lintasan berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Dalam lintasan ini, mobil bergerak dengan laju konstan, yaitu 5 meter per second. Berapakah besarnya gaya yang diakibatkan oleh percepatan sentripetal dalam mobil ini? A. 1000 Newton, B. 1250 Newton, C. 1500 Newton, D. 2000 Newton, dan E. 2500 Newton. Diketahui massa sama dengan 1000 kg, R sama dengan 10 meter, V sama dengan 5 meter per second. Ditanya alfa, maka jawabannya adalah alfa sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, yaitu 5 kuadrat dibagi dengan 10 sama dengan 25 meter per second kuadrat. Gaya yang muncul dalam gerak lingkar ini adalah gaya sentripetal. Sesuai hukum Newton 2, besar gaya dinyatakan sebagai F sama dengan M kali A, yaitu M dikali V kuadrat per R, maka besarnya gaya sentripetal yang bekerja adalah 1000 kg dikali 2,5 meter per second kuadrat, yaitu 2500 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal nomor 9. Sebuah benda memerlukan waktu 3 menit untuk melakukan 100 putaran penuh. Berapakah kecepatan sudut rata-rata benda? A. 3 radian per second, B. 3,5 radian per second, C. 5 radian per second,
D 7,5 radian per second, dan E 10 radian per second. Diketahui T sama dengan 3 menit, yaitu 180 second, dan theta sama dengan 100 putaran. Ditanya omega. Kita anggap T1 sama dengan 0 dan theta 1 sama dengan 0. Berarti T2 sama dengan 180 second dan theta 2 sama dengan 100 putaran. Atau 100 dikali 2pi radian, yaitu 628 radian untuk theta 2. Perubahan sudut pada benda yaitu 628 radian dikurang 0, yaitu 628 radian. Waktu perubahan sudutnya adalah 180 second dikurang 0 second sama dengan 180 second. Yang ditanya kecepatan sudut rata-rata yaitu omega sama dengan delta dari theta dibagi dengan delta dari T, yaitu 628 dibagi dengan 180 didapatkan 3,5 radian per second. Jadi pilihan yang benar adalah B. Nomor 10. Sebuah benda dirancang agar dapat berputar memenuhi persamaan 10T plus 2 radian per second. Berapakah percepatan sudut benda ini setiap saat? A. 10 radian per second kuadrat, B. 12 radian per second kuadrat, C. 20 radian per second kuadrat, D. 27 radian per second kuadrat, dan E. 35 radian per second kuadrat. Diketahui omega sama dengan 10T ditambah 2 radian per second. Ditanya alfa. Kecepatan rotasi benda pada saat T1 sama dengan Ts adalah omega 1 sama dengan 10T1 ditambah 2 sama dengan 10T ditambah 2 radian per second. Kecepatan rotasi benda saat T2 sama dengan T ditambah delta Ts adalah omega 2 sama dengan 10 T2 ditambah 2. Maka kita substitusi 10 dikali T ditambah delta T ditambah 2 radian per second. Maka perubahan kecepatan rotasi benda adalah delta omega sama dengan omega 2 dikurang omega 1 sama dengan 10T ditambah delta T ditambah 2 dikurang 10T ditambah 2, yaitu 10 delta T radian per second. Maka alfa adalah delta dari omega dibagi dengan delta T, jadi 10 delta T radian per second dibagi dengan delta T second, yaitu 10 radian per second kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah A. Selanjutnya nomor 11. Sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan memiliki A. Kecepatan tetap, B. Kelajuan tetap, C. Kecepatan yang arahnya menjauhi pusat lingkaran, D. Kelajuan yang arahnya menjauhi pusat lingkaran, E. Percepatan tetap. Ciri-ciri gerak melingkar beraturan adalah: yang pertama, besar kelajuan linearnya tetap, yang kedua, besar kecepatan sudutnya tetap, dan yang ketiga, besar percepatan sentripetalnya tetap, dan yang terakhir, lintasannya berupa lingkaran. Jadi pilihan yang benar adalah B. Kemudian nomor 12. Sebuah benda yang mengalami gerak melingkar beraturan, kecepatannya bergantung pada A. Massa dan periode, B. Massa dan frekuensi, C. Massa dan jari-jari lintasan, D. Periode dan jari-jari lintasan, E. Percepatan gravitasi setempat. Sesuai dengan rumusnya, V atau kecepatan itu dihitung dari omega dikali R, dan omega itu didapatkan dari 2pi per T. Jadi pilihan yang benar adalah D. Nomor 13. Suatu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran disebut A. Periode, B. Frekuensi, C. Kecepatan, D. Kelajuan anguler, E. Percepatan sentripetal. Waktu yang diperlukan oleh benda untuk menempuh suatu lingkaran penuh atau satu kali putaran adalah periode. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya nomor 14. Percepatan sentripetal dipengaruhi oleh beberapa faktor, kecuali A. Laju linear, B. Kecepatan anguler, C. Jari-jari lintasan, D. Massa benda, dan E. Periode perputarannya. Sesuai dengan rumusnya, percepatan sentripetal itu dihitung dari V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali panjangnya. Jadi yang mempengaruhi percepatan sentripetal adalah kecepatan, jari-jari kelengkungan, kecepatan sudut. Jadi yang pilihan yang benar adalah D. Selanjutnya soal nomor 15. Di antara pernyataan berikut ini, 1. Kecepatan sudut tetap linear berubah, 2. Kecepatan sudut dan kecepatan linear tetap, 3. Kecepatan sudut berubah beraturan dan kecepatan linear tetap. Yang berlaku pada gerak melingkar beraturan adalah A. 1, B. 1 dan 2, C. 2, D. 2 dan 3, E. 3 saja.
Beberapa sifat atau karakteristik dari gerak melingkar beraturan adalah: yang pertama, dalam selang waktu yang sama, besar posisi sudut theta tetap. Yang kedua, nilai atau besar dari kecepatan linear tetap, tetapi arahnya berubah. Yang ketiga, nilai dari atau besar dan arah dari kecepatan sudut tetap, omega sama dengan konstan. Nilai atau besar percepatan tangensial sama dengan 0, jadi alpha t sama dengan 0. Dan nilai atau besar percepatan sudut sama dengan 0, alpha sama dengan 0. Nilai atau besar dari arah dan arah dari percepatan sentripetal adalah tetap. Kemudian nilai atau besar percepatan total sama dengan percepatan sentripetal, atau alfa total sama dengan alfa dari sentripetal. Jadi pilihan yang benar adalah A. Selanjutnya nomor 16. Sebuah benda mulai berputar dari keadaan diam. Setelah 1 menit, kecepatan sudut benda menjadi 850 rotasi per menit. Berapakah percepatan sudut yang rata-rata benda tersebut selama selang waktu 1 menit? A. 1 radian per second kuadrat. B. 1,5 radian per second kuadrat. C. 2,75 radian per second kuadrat. D. 5 radian per second kuadrat. Dan E. 3 radian per second kuadrat. Diketahui T1 sama dengan 0 second, omega 1 sama dengan 0 radian per second, periode sama dengan 1 menit atau 60 second, omega 2 sama dengan 850 rpm. Untuk kita ubah jadi radian, maka kita kalikan dengan 2pi radian dibagi 60 second, kita dapatkan 89 radian per second omega 2 nya. Ditanya alfa, jawaban kita perubahan kecepatan sudut sama dengan delta omega, yaitu omega 2 dikurang omega 1, yaitu 89 dikurang 0, jadi 89 radian per second. Kemudian perubahan waktunya adalah 60 dikurang 0, kita dapatkan 60. Kemudian percepatan sudut rata-rata adalah alfa sama dengan delta omega dibagi delta t, yaitu 89 kita bagi dengan 60, kita dapatkan 1,5 radian per second kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah B. Nomor 17. Sebuah tabung pengering berputar dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan sudut sebesar 800 rpm dalam waktu 40 detik. Berapakah sudut yang telah dilalui oleh tabung? A. 1500 radian. B. 1600 radian. C. 1680 radian. D. 2600 radian. Dan E. 2800 radian. Omega 0 sama dengan 0, omega satunya adalah 800 rpm, kita ubah menjadi radian per second, maka 83,7 radian per second. Delta dari T, perubahan waktu adalah 40 second, ditanya perubahan theta. Jawabannya percepatan sudut sama dengan alpha sama dengan omega dikurang omega 0 dibagi delta T, yaitu kita dapatkan 83,7 dibagi 40 sama dengan 2,1 radian per second. Delta T sama dengan omega 0T ditambah 1/2 alpha T kuadrat, 0 dikali 40 ditambah 1/2 2,1 kali 40 kuadrat. Jadi kita dapatkan 1680 radian ditambah 0, jadi pilihan yang benar adalah 1680 C. Nomor 18. Sebuah benda diikatkan pada ujung seutas tali yang panjangnya 60 cm. Kemudian diputar dari keadaan diam dengan percepatan sudut 4 radian per second kuadrat. Berapakah laju linear benda saat T sama dengan 5 second? A. 10 meter per second. B. 12 meter per second. C. 18 meter per second. D. 20 meter per second. Dan E. 25 meter per second. Kita ketahui R sama dengan 60 cm atau 0,6 meter, alpha sama dengan 4 radian per second kuadrat, T0 sama dengan 0, omega 0 sama dengan 0. Ditanya V, maka untuk mencari V itu dengan rumus omega dikali R. Tapi sebelum itu kita cari dulu omeganya. Omega sama dengan omega 0 ditambah alpha dikali T min T0, jadi 0 ditambah 4 kali 5 min 0, 4 kali 5 sama dengan 20. Omega sama dengan 20. Kemudian mencari laju linear benda atau V sama dengan omega kali R. Omega sama dengan 20, R sama dengan 0,6 meter. Jadi kita bisa dapatkan laju linear benda adalah 12 meter per second atau B. Selanjutnya soal nomor 19. Sebuah benda yang diikat pada tali sepanjang 4 meter diputar. Bila waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu putaran penuh adalah 2 second, maka berapakah kecepatan sudut benda?
A. 6,28 radian per second, B. 4 radian per second, C. 2 radian per second, D. 3,14 radian per second, dan E. 9,42 radian per second. Diketahui R sama dengan 4 meter, T sama dengan 2 second. Yang ditanya adalah omega. Omega sama dengan 2pi per T atau 2pi per periode, maka 2 kali 3,14 dibagi dengan 2S atau 2 second, yaitu 3,14 radian per second. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 20. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai gerak melingkar beraturan kecuali A. Periode selalu tetap, B. Kecepatan sudut dipengaruhi oleh jari-jari, C. Frekuensi selalu tetap, D. Kecepatan linear selalu tetap, dan E. Kecepatan linear dipengaruhi oleh jari-jari. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut V, maka yang pertama jumlah rotasi per menitnya sama, dengan kata lain frekuensinya tetap. Yang kedua, jika frekuensi tetap maka besar periodenya juga tetap karena T sama dengan 1 per F. Kemudian nilai kecepatan sudutnya juga tetap karena omega sama dengan 2pi r F. Dan yang terakhir, kecepatan linearnya akan bergantung kepada jari-jari karena V sama dengan omega kali R. Jadi pilihan yang benar adalah D. Nomor 21. 4 buah roda disusun seperti gambar. Pernyataan yang benar adalah A. Kecepatan sudut roda 1 dan 2 sama, B. Kecepatan sudut roda 2 dan 4 sama, C. Kecepatan sudut roda 1 dan 3 sama, D. Kecepatan linear roda 3 dan 4 sama, E. Kecepatan linear roda 2 dan 3 sama. Roda 1 dan roda 2 seporos sehingga kecepatannya sama. Jadi pilihan yang benar adalah A, yaitu kecepatan sudut roda 1 dan roda 2 sama. Nomor 22. Benda dapat bergerak melingkar karena benda yang diputar tersebut memiliki percepatan menuju pusat lingkaran yang disebut A. Percepatan sentripetal, B. Percepatan tangensial, C. Kecepatan linear, D. Kecepatan sudut, dan E. Percepatan sudut. Percepatan yang dialami benda yang bergerak melingkar beraturan dan arah percepatan selalu menuju pusat lingkaran adalah pengertian dari percepatan sentripetal. Jadi pilihan yang benar adalah A. Nomor 23. Perubahan posisi pada sudut benda yang bergerak melingkar tiap suatu satuan waktu disebut A. Periode, B. Frekuensi, C. Kecepatan, D. Kelajuan anguler, dan E. Percepatan sentripetal. Perubahan posisi sudut benda yang bergerak melingkar setiap satu satuan waktu adalah kecepatan sudut atau disebut juga dengan kelajuan anguler. Jadi pilihan yang benar adalah D. Nomor 24. Jumlah getaran atau gelombang yang dihasilkan dalam 1 detik disebut A. Periode, B. Frekuensi, C. Kecepatan, D. Kelajuan anguler, dan E. Percepatan sentripetal. Jumlah getaran atau gelombang dalam 1 detik adalah frekuensi. Jadi pilihan yang benar adalah B. Nomor 25. Sebuah benda dengan massa 200 gram diikat pada sebuah tali, kemudian diputar secara horizontal dengan kecepatan sudut 5 radian per second, seperti gambar. Jika panjang tali sama dengan 60 cm, maka besar gaya sentripetal yang bekerja pada benda adalah A. 0,3 Newton, B. 0,6 Newton, C. 3 Newton, D. 6 Newton, dan E. 30 Newton. Diketahui bahwa massa sama dengan 200 gram atau 0,2 kg, omega sama dengan 5 radian per second, R atau panjang talinya adalah 60 cm atau 0,6 meter, ditanya Fs. Kita cari V atau kelajuannya dulu dengan mengalihkan omega dikali R, yaitu 5 dikali 0,6 mendapatkan 3 meter per second V-nya. Kemudian Fs sama dengan M kali V kuadrat per R, 0,3 dikali 3 kuadrat dibagi 0,6, yaitu 0,2 dikali 9 dibagi 0,6, 0,2 dikali 15, yaitu 3 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah 3 Newton atau C. Nah, itu tadi adalah soal-soal dan juga pembahasan dari materi gerak melingkar beraturan. Ternyata nggak susah itu ya teman-teman. Jadi kita tadi udah belajar terkait bagaimana kecepatan linear, kecepatan sudut dari suatu benda itu dipengaruhi, serta frekuensi periode dari suatu pergerakan benda. Maka dari itu teman-teman silakan cari-cari lagi pembelajaran-pembelajaran terkait gerak melingkar beraturan atau materi-materi fisika lainnya di channel ini, atau baca-baca buku lagi dan juga cari-cari sumber di internet lainnya. Maka dari itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.